di sebuah acara kumpul keluarga. Salah satu cucu yang lama tinggal di Jepang, Rasha, bermain piano. Sementara dua sepupu gadis-gadis mungil cantik ini, Alia dan Via, asik mendengarkan sambil bercanda. Iya, inilah keluarga besar Ibu Nafisa Ahmad Zen Sahab. Di usia senja perempuan 67 tahun ini, tak ada yang paling menyenangkan selain melihat anak cucu dan menantu berkumpul seperti ini. Melihat keluarga ini, Anda pasti sudah bisa menyimpulkan keluarga besar ini berkecukupan. Tapi kami ajak Anda mengenal keluarga ini karena hal lain. Ada yang unik dari keluarga ini. Ibu 12 anak ini punya 10 anak yang semuanya dokter. 2 anak lain memilih bidang ilmu lain, desainer dan teknik kimia. Tak sekedar dokter biasa, ke-10 anak Ibu Nafisa bahkan menyandang sederet titel di spesialis kedokteran yang mereka geluti masing-masing. Malam ini yang berkumpul hanya bisa separuhnya. 6 anak lain rata-rata tinggal di luar kota atau sedang berhalangan datang. Profesor Dr. Idrus Alwi, anak sulung ini adalah Ketua Ikatan Dokter Ahli Penyakit Dalam Indonesia. Dr. Muhammad Syafiq, anak kelima, juga dokter spesialis penyakit dalam. Dan ini anak ketujuh, dokter spesialis anak Suraya. Anak ke-8, Dr. Noval Sahab adalah dokter spesialis urologi. Kalau ini, Dr. Isa Anagib, dokter spesialis ortopedi, anak ke-9. Dan dokter cantik ini, anak ke-10, Fatina. Ia pun sedang menyusul kakak-kakaknya, mengambil pendidikan spesialis kulit dan kelamin. Masih ada 4 dokter lain yang juga menyandang gelar tinggi dan punya posisi penting. Salut, satu anak saja yang jadi dokter sudah bangga. Ini 10 anak. Ibu mana yang tidak bahagia melihat semua anaknya berhasil? Saya bersyukur pada Allah, anak saya semua bisa jadi semua, gitu aja. Dan saya sudah melihat anak senang, saya ikut senang. Apa yang membuat perempuan asal Palembang ini berhasil mendidik semua anaknya? Disiplin salah satunya. Habis maghrib tuh di rumah, tidak ada yang di luar rumah. Habis maghrib di rumah sholat. Udah sholat, ngaji, keliling di meja tuh. Ya, dia punya bapak kan ngeliatkan mana yang bisa enggak dia kasih tahu sama bapaknya. TV mati itu harus. Habis maghrib TV mati, sholat, ngaji. Habis ngaji belajar. TV nggak boleh dibuka sampai malam. Dia sudah selesai belajar jam 8 makan malam, boleh nonton TV silakan. Itu. Tapi untung deh anak-anak itu bisa nurut apa kata orang tua ya zaman dulu ya. Tapi kalau sekarang rasanya susah mendidik anak. Image-nya perempuan kan kalau di negara kita sendiri kan memang istilahnya ada jam malam. Kalau jam sekian nggak boleh di luar gitu, jam sekian harus sudah di rumah. Mungkin kalau buat yang laki toleransinya sedikit lebih itu saja sih. Ya balik lagi bukan karena peraturan yang ketat, tapi menyesuaikan dengan kultur ya kalau saya. Seorang ibu biasa membesarkan 5 anak laki-laki dan 7 anak perempuan sendiri sejak sang suami Alwi Idrus Sahab meninggal dunia tahun 1996 tidaklah mudah. Ibu Nafisa bahkan harus melanjutkan tugas almarhum sebagai kepala rumah tangga mencari uang. Bagaimana semua anak bisa menjadi dokter padahal biayanya tidak murah? Nah, makanya saya bilang, anak ini lihat kakak yang paling sulung masuk, ya dia nanya-nanya gimana, repot nggak sekolahnya, bagaimana belajarnya segalanya. Ya kakak kan bilang gini. Nah, dia ikuti masuk. Ya semua ngikuti begitu jadi kepengennya begitu semua ya yang mau. Tapi alhamdulillah semuanya di negeri, Pak. Kalau di swasta mungkin repot juga tuh biayanya besar. Nah, peran ibu di sini adalah memberikan spirit buat anak-anaknya untuk terus maju. Biar bagaimana, karena kalau kita lihat ibu saya ini pendidikannya nggak terlalu tinggi, gitu. Dan tadinya memang bukan kerja dagang, gitu. Jadi begitu ayah saya meninggal, peran ini diambil alih. Inilah yang fase yang paling sulit dan saya menganggap ini ibu saya luar biasa. Si kakak sulung ini, Dr. Idrus ternyata jadi contoh 9 adik lainnya untuk ikut menjadi dokter. Awalnya mungkin karena kita ngelihat kakak tertua ya, kan jadi panutan. Beliau selalu cerita, ya selalu cerita
bagaimana kuliah di kedokteran itu. Ya, kebenaran jarak saya dengan beliau juga cukup jauh, tapi pada saat itu saya sudah sempat terpikir, sempat berimajinasi seandainya saya menjadi seorang dokter. Jadi dari orang tua sebetulnya juga tidak dipaksakan gitu, enggak. Jadi mungkin karena kita lihat kakak yang paling tua, terus adik-adiknya juga, akhirnya kita juga ngambil jurusan yang sama. Nah, berhubung semua saudara hampir semuanya dokter, bahkan ada menantu dan cucu yang juga dokter, kalau kumpul keluarga, Anda pasti sudah bisa menebak apa yang mereka bicarakan. Ya serunya kalau pas lagi kumpul, ya kadang-kadang yang dibahas itu pasien. Benar kita profesinya, spesialisnya berlainan. Ya kadang-kadang kita ada yang satu rumah sakit. Benar saya ada pasien saya mau operasi misalnya, saya konsul ke dokter Safik, saya punya kakak sendiri. Kadang-kadang di situ kita ngobrolnya, gimana pasiennya, kenapa bisa begini, gimana treatment selanjutnya, bla 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 bla. Menjadi dokter tidak mudah. Tapi 10 anak bisa menjadi dokter hebat, apa yang dibekali sang ibu pada anak-anaknya? Kesatu ya Pak ya. Ya saya bilang tadi, akur kakak beradik ya Pak. Kedua, jujur. Kejujuran itu penting. Kalau mereka itu jujur, bisa dipakai masyarakat banyak ya. Ketiga, jangan sombong Pak. Jangan sombong. Beliau selalu menanamkan kita supaya selalu rendah hati, walaupun kita sudah punya uang, pendidikan tinggi. Kalau seandainya kita punya will, punya ingin sesuatu gitu, dan ternyata kita tidak mencapai itu pada momen yang kita mau, ya bukan berarti kita harus mundur gitu. Mungkin ya prinsip-prinsip itu yang selalu kami pegang. Sehingga dalam bermasyarakat, dalam hubungan dengan orang lain pun kita bisa diterima. Saya selalu mengagumi ayah saya dan ibu saya karena apa yang dia sampaikan, apa yang dia perintahkan untuk kita itu selalu beliau sendiri sudah menjadi panutan buat kita. Gitu. Jujur dan selalu rendah hati, dua fondasi yang dibangun dari keluarga hebat ini. Keluarga besar ini tidak sekedar besar anggota keluarganya, tapi juga besar hatinya. Nafisa Ahmad Zain Sahab tak berhenti bersyukur melihat 12 anak, 12 menantu, 33 cucu, dan 3 cicitnya. Pokoknya kalau habis sholat saya doalah minta anak yang sehat dan bisa ngikutin apapun ya, yang dalam kebenaran gitu kan. Inilah perempuan hebat, ibu yang luar biasa. Sekarang saya sendiri, saya kebetulan punya anak 3, dan kasih sayang itu saya merasa tidak pernah putus. Dan saya syukuri itu. Jadi mungkin ya ucapan terima kasih. Dengan kata-kata ya, beliau seperti apa yang jelas buat saya perfect. Kita juga diberikan cambuk, tapi dengan cambuk itu kita jadi lebih semangat lagi. Ya, mungkin pada saat itu mungkin tidak manis, tapi pada akhirnya akan manis. Seperti pepatah lah, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Maka, tak ada ucapan lain selain terima kasih dari anak-anak untuk ibu yang hebat ini. Bukan karena ketempukan, bukan karena kesengsaraan Zahra harus menyerah. Saya tidak akan pernah menyerah apapun yang terjadi sama keluarga saya.